Halo semua, perkenalkan nama saya Trivena Paskalia. Nama saya Maria Handayani. Di sini kami akan melakukan pengkajian Airway, breathing, dan sirkulasi. Selamat menyaksikan initial assessment atau pengkajian awal pada jalan nafas. Tujuan praktikum kali ini ialah untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Initial assessment pada airway atau jalan nafas ada dua hal yang dapat dilakukan dalam memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama ialah head tilt dan chin lift. Posisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan ditarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Yang kedua, kita dapat melihat pada saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Jika terdapat sumbatan, kita dapat menggunakan finger cross. Kita masukkan ke dalam mulut. Lalu kita dapat mengambil benda asing atau sumbatan tersebut dan dibuang ke dalam bengkok. Kita lihat lagi apakah ada sumbatan yang berupa cairan. Jika ada, kita lakukan tindakan suction. Suction memerlukan monitor suction. Pastikan monitor suction terisi dengan aqua bides. Yang paling penting, menggunakan selang suction adalah konsepnya steril. Kemudian diambil menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam mulut selama 10-15 detik dan ditarik dalam posisi katup menutup. Setelah itu dibuang ke dalam pembuangan dan lakukan secara berulang kali sampai cairan tersebut dapat terambil. Setelah dilakukan suction, kita berikan pemasangan OPA. OPA dimasukkan dalam posisi seperti ini, kemudian jika sampai dalam mulut, kita balik menjadi seperti ini. Kita masukkan, pastikan di atas lidah dan diputar untuk membuka jalan nafas. Setelah OPA dipasang, kita memasang mask dan juga memberikan bantuan oksigen. Pastikan tangan membentuk huruf C. Lalu pastikan oksigen hidup dan berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantung paru-paru mengembang. Setelah itu kita buka dan lakukan pengecekan saturasi oksigen. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85% dan juga saat diraba nadinya teraba lambat dan lemah, maka kita dapat lakukan intubasi. Tindakan intubasi ini menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada laryngoskop, yang kedua menggunakan selang ETT, masih steril, kemudian menggunakan SPET 5 cc, ada jeli juga, lalu ada backing untuk oksigen. Kemudian saat kita melakukan intubasi, kita lepaskan OPA, ditarik saja, tidak perlu untuk diputar. Pada saat melakukan intubasi, posisikan kaki kuda-kuda untuk membantu memasukkan laryngoskop di atas dari lidah, dimasukkan dan diangkat ke atas. Setelah dimasukkan, kita masukkan juga selang ETT ke dalam dan mengikuti dari jalan nafas yang ada. Setelah selang ETT masuk, maka lepaskanlah laryngoskop. Setelah dilepas, maka akan dilakukan fiksasi. Fiksasi ini mengambil udara di SPET 5 cc, kemudian dimasukkan melalui selang ETT. Tindakan ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu kita berikan oksigen. Kita masukkan dan pastikan oksigen dalam keadaan yang hidup. Kemudian kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Dapat dilihat juga paru-paru mengembang.
Setelah oksigen diberikan, kita lakukan fiksasi untuk memastikan selang ETT dalam posisi yang nyaman pada pasien. Kita bisa lepaskan sarung tangan untuk memakaikan plasternya. Kita buang ke bengkok. Kemudian ditempelkan pada pipinya. Setelah diberikan oksigen dengan amobak selang ETT, kita dapat pasangkan ventilatornya. Setelah itu kita selesai dan kita cek kembali pada saturasi oksigennya dengan oximetri. Terakhir, kita cek nadi pada pasien. Proses penanganan kegawat daruratan pada gangguan pernafasan atau gagal nafas ialah pengkajian breathing. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada saturasi oksigen menggunakan oximetri. Jika hasil oximetri menunjukkan kurang dari 90%, maka dilakukan pemasangan oksigen rebreathing atau non-rebreathing mask. Kemudian kita lakukan evaluasi dengan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemudian kita kaji juga pada akralnya terdapat dingin atau tidak, dan capillary refill time-nya kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Jika ditemukan tanda-tanda tension pneumothorax atau open pneumothorax, maka dilakukan tindakan needle eye compression atau kasa 3 sisi. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum sirkulasi. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengkajian awal pada aspek sirkulasi. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui adanya shock dan perdarahan. Pengkajian tentang volume darah, cardiac output, hingga perdarahan, kita akan berbicara mengenai status hemodinamik, warna kulit, nadi, dan produksi urin. Selamat menyaksikan! Pada pengkajian awal dapat dilihat dari 2 hal, yaitu yang pertama, tanda adanya perdarahan, yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda perdarahan diantaranya yaitu yang pertama, tekanan darah, yang kedua, respirasi, kita lihat apakah dia bernafas, yang ketiga, nadi. Pada perdarahan ringan, biasanya tekanan darahnya normal, sedangkan respirasi dan nadinya cenderung meningkat. Nadi 100 kali per menit dan respirasi 20 kali per menit. Pada perdarahan sedang sampai ke berat, biasanya tekanan darahnya menurun atau nadi dan respirasinya meningkat. Tanda shock yang terdapat pada pasien, yang pertama kita bisa lihat dari wajah pasien, biasanya wajah pasien akan terlihat pucat. Yang kedua, kita bisa lihat dari kuku pasien, apakah terdapat kebiruan atau cyanosis. Kemudian rasakan akral pada tangan dan kaki, apakah biasanya akan terasa dingin. Yang ketiga, kita lihat nadi, biasanya nadi akan melemah. Yang pertama, kita cek pada nadi radialis. Kita cek, jika tidak terasa dan lemah, maka kita akan cek pada nadi karotis. Selanjutnya, pada pasien dengan risiko shock, kita akan lihat apakah ada pendarahannya. Kita bisa lihat pada bagian tangan, kita lihat. Kemudian kita juga bisa lihat pada bagian kaki. Bila terdapat pendarahan, lakukan 3T, yaitu yang pertama, tutup, tekan, dan tinggikan.
Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan perdarahan. Apabila sudah dilakukan 3T, selanjutnya akan dilakukan penghidayaan yang akan dilakukan pada video. Masalah sirkulasi biasanya akan mengalami kekurangan cairan tubuh. Untuk itu, kita harus memasang infus. Pada kasus emergency, infus yang dipasang ialah IF2 light dengan jarum yang besar, dinyalakan dengan 2 jalur, juga diguyur. Gunakan cairan kristaloid 37-40 derajat Celcius yang berfungsi untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh. Bila masih kurang, baru dilakukan transfusi darah. Demikian video dari kami. Terima kasih.